lihat itu ya kembali, ya kita coba bicara, apa sih Timnas Indonesia U23, satu-satunya negara debutan di Piala Asia U23 2024. Meski baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 2024, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 siap tampil optimal agar berbicara banyak di ajang Piala Asia U23 2024. Ya, sejarah baru tercipta di pentas Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya berhasil lolos ke ajang Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 sendiri memastikan diri lolos ke Piala Asia U23 2024 usai berhasil mengalahkan Turkmenistan U23 dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hasil itu membawa pasukan Sintayong memastikan diri menjadi juara grup K di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 bergabung dengan tim-tim kuat lain yang lolos sebagai juara grup dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Yordania, Korea Selatan, Vietnam, Jepang, Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab, Thailand, Australia, hingga Arab Saudi. Dengan begitu, perjuangan Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Piala Asia U23 akhirnya berhasil tercapai usai di 5 edisi sebelumnya selalu gagal. Diketahui, Piala Asia U23 yang digelar di Qatar pada tahun ini menjadi edisi ke-6 gelaran ajang tersebut. Sejak Piala Asia U23 digelar pertama kali digelar pada 2013, Timnas Indonesia U23 tak sekalipun pernah lolos ke putaran final. Perjuangan skuad Garuda Muda selalu mentok di babak kualifikasi, termasuk pada 2022. Pada kualifikasi Piala Asia U23 2022, Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke putaran final karena finish sebagai runner-up grup G. Skuad Garuda Muda berada di bawah Australia pada klasemen akhir. Kini, meski berstatus debutan, Timnas Indonesia U23 sendiri langsung dipatok target tinggi. Pasukan Sintayong ditargetkan bisa menembus babak perempat final Piala Asia U23 2024. Target ini dipastok karena sebagian besar pemain Timnas Indonesia U23 merupakan jebolan Piala Asia 2023. Setidaknya, ada 10 pemain Timnas Indonesia U23 yang merupakan jebolan Piala Asia 2023, yakni Hernando Ari, Hoki Caraka, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struwik, Rizky Ridho, Ramadan Sananta, dan Witan Sulaiman. Tetapi, perjuangan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 dipastikan tidak mudah. Sebab, mereka tergabung di grup berat, yakni grup A, bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan juga Yordania. Perjuangan Timnas Indonesia U23 sendiri akan dimulai pada tanggal 15 April tahun 2024. Mereka akan langsung melawan tuan rumah, Qatar U23, di laga pembuka. Menggambarkan perjalanan Timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23 2024 dengan baik. Dimulai dari pencapaian luar biasa dalam kualifikasi hingga target yang ditetapkan untuk turnamen. Penjelasan mengenai sejarah Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 dan keterlibatan pemain dari Piala Asia sebelumnya memberikan konteks yang bagus. Terlebih lagi, penekanan pada tantangan yang dihadapi di grup A menambah ketegangan dan ekspektasi. Keseluruhan, memberikan pandangan menyeluruh tentang persiapan Timnas Indonesia U23 untuk turnamen yang penting ini. Timnas Indonesia U23 langsung berlatihan setibanya di Qatar jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Mereka tidak punya waktu untuk berleha-leha karena ajang Piala Asia U23 2024 akan segera dimulai. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 saat ini telah tiba di Qatar seusai menjalani pemusatan latihan TC di Dubai selama kurang lebih 10 hari. Tim yang dinakodai Sintayong itu tiba di Qatar pada Rabu tanggal 10 April tahun 2024 waktu setempat. Setibanya di sana, Marcelino Ferdinand mendapat sambutan yang sangat hangat dari pendukung skuad Garuda Muda yang berada di Qatar.
Kedatangan timnas Indonesia U23 benar-benar disambut sangat antusias. Alih-alih beristirahat setelah perjalanan dari Dubai, nyatanya Shin Tae-yong langsung menempat timnas Indonesia U23. Lewat unggahan Instastory Instagram timnas Indonesia, skuad Garuda Muda langsung menjalani sesi latihan perdananya di Qatar pada sore hari waktu setempat. Hari pertama di Qatar, skuad Garuda langsung berlatih sore hari, tulisnya dalam Instastory akun Instagram Timnas Indonesia, Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Tak heran Timnas Indonesia U23 langsung mematangkan persiapannya setelah TC di Dubai. Sebab, Shin Tae-yong ingin membawa skuad Garuda Muda meraih hasil terbaik di Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024. Sebanyak 23 pemain yang merupakan skuad final juga telah ditetapkan oleh Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala Asia U23 2024. 6 pemain terpaksa harus dicoret, yakni Alfeandra Dewangga, Nathan Chuaon, Bagas Kava, Haikal Al-Hafiz, Rifki Dwi Septiawan, dan Erlangga Setio. Menariknya, Shin Tae-yong tetap memasukkan nama Justin Hubner kendati Cerezo Osaka belum melepasnya ke timnas Indonesia U23. Belum diketahui pasti juga, kapan Hubner akan dilepas oleh tim Liga 1 Jepang tersebut. Sementara itu, tampaknya para pemain yang dicoret masih ikut berlatih bersama timnas Indonesia U23 di Qatar. Pasalnya, dalam unggahan video latihan di Instastory Timnas Indonesia, masih terlihat Bagas Kava yang namanya telah dicoret. Timnas Indonesia U23 sendiri masuk grup A bersama tuan rumah Qatar U23, Australia U23, dan Yordania U23. Timnas Indonesia U23 bakal memulai perjuangannya dengan melawan Qatar U23 pada tanggal 15 April tahun 2024. Timnas Indonesia U23 ditargetkan untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Namun, Shin Tae-yong memiliki ambisi lebih, yaitu membawa skuadnya bisa mencapai babak semifinal. Saatnya Garuda tampil beda. Ulasan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang persiapan timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Mulai dari kedatangan mereka di Qatar, penerimaan hangat dari pendukung, hingga langsungnya mereka menjalani sesi latihan. Penekanan pada keputusan Shin Tae-yong dalam menentukan skuad final, termasuk pemain yang harus dicoret, memberikan insight yang baik tentang dinamika dalam tim. Juga disertakan detail tentang ambisi tim untuk turnamen ini, menambah dimensi kompetitif. Keseluruhannya, ini memberikan pemahaman yang baik tentang fokus dan determinasi timnas Indonesia U23 dalam menghadapi tantangan di Piala Asia U23 2024. Justin Hubner akan menggunakan nomor punggung 10 di timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024. Sebuah keputusan yang menarik mengingat perannya sebagai seorang bek tengah. Namun, tidak seperti yang mungkin diharapkan, pemilihan nomor punggung ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Hubner. Karena dia sebelumnya juga memilih nomor yang sama ketika membela timnas Belanda. Meskipun tidak dapat bergabung dalam pemusatan latihan TC di Dubai, Hubner dipastikan akan berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024. Pemilihan nomor punggung 10 untuk seorang bek tengah menimbulkan perhatian, karena biasanya nomor ini dikenakan oleh striker atau playmaker. Namun, keputusan ini mengingatkan kita bahwa Hubner telah memilih nomor tersebut ketika membela timnas Belanda U19. Sebelum menjadi warga negara Indonesia (WNI), Hubner memang telah dipanggil untuk membela timnas Belanda di beberapa level usia. Di kualifikasi Piala Eropa U19 2022, dia memakai nomor punggung 10. Namun, perjalanan Hubner dengan timnas Belanda U19 tidak berjalan mulus karena gagal lolos ke putaran final Piala Eropa U19 2022. Saat ini, kita menantikan penampilan Hubner bersama timnas Indonesia U23. Dia siap berjuang keras untuk membawa Garuda Muda melangkah jauh dalam debut mereka di Piala Asia U23 ini. Memberikan wawasan yang menarik tentang pemilihan nomor punggung Justin Hubner dan sejarahnya dalam memakai nomor tersebut. Hal ini memberikan konteks yang menarik tentang keputusannya, terutama mengingat posisinya sebagai bek tengah.
Selain itu, juga memberikan gambaran tentang perjalanan Hubner dengan timnas Belanda U19, menambah kedalaman cerita. Keseluruhannya, memberikan wawasan yang baik tentang peran Hubner dalam timnas Indonesia U23 dan harapannya untuk turnamen mendatang. Gemparkan dunia sepak bola. Media Arab, Al-Sharq, meramalkan bahwa timnas Indonesia U23 akan menjadi underdog di Piala Asia U23 2024. Dan kehadiran mereka dalam turnamen ini sangat dinantikan. Meskipun merupakan debutan, Indonesia akan membuat debutnya di Piala Asia U23 setelah berhasil lolos ke turnamen ini untuk pertama kalinya. Piala Asia U23 2024 akan diadakan dari tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei di Qatar. Dengan timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama timnas Qatar U23, timnas Australia U23, dan timnas Yordania U23. Dengan lawan-lawan yang kuat di fase grup, timnas Indonesia U23 diprediksi sebagai underdog oleh media Arab, Al-Sharq. Meskipun mereka dianggap sebagai debutan, timnas Indonesia U23 tidak bisa dianggap remeh karena cukup berpengalaman. Banyak pemain dalam skuad telah berkompetisi di Piala Asia 2023 dan bahkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Al-Sharq menganggap bahwa pelatih Shin Tae-yong memiliki skuad yang istimewa. Dengan pemain-pemain seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand dianggap sangat istimewa. Pertandingan pertama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 akan melawan timnas Qatar U23 pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Jassim bin Hamad, Doha. Kehadiran mereka sebagai tim debutan telah membangkitkan antusiasme di antara penggemar, dan mereka akan menjadi pusat perhatian saat mereka menghadapi lawan-lawan tangguh mereka. Meskipun dianggap sebagai underdog, kemenangan timnas Indonesia U23 atas timnas UEA U23 dalam laga uji coba terakhir mereka memberikan dorongan besar untuk meningkatkan kepercayaan diri tim sebelum memasuki Piala Asia U23 2024. Sebagai debutan, timnas Indonesia U23 memiliki tantangan besar di hadapan mereka, namun semangat juang mereka akan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang positif dalam turnamen ini. Timnas Indonesia U23 ditargetkan PSSI untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sementara pelatih Shin Tae-yong bahkan memiliki ambisi lebih tinggi untuk meloloskan timnya ke babak semifinal. Harapan ini mencerminkan kepercayaan diri dan aspirasi yang tinggi dari tim dan staf pelatih mereka. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan media Arab, Al-Sharq, terhadap timnas Indonesia U23 sebagai underdog dalam Piala Asia U23 2024. Penjelasan yang mendalam tentang pengalaman skuad, pemain kunci, dan target tim menambah kedalaman dan konteks terhadap situasi mereka. Selain itu, pembahasan tentang antusiasme penggemar dan harapan tinggi dari staf pelatih memberikan dimensi emosional dan aspirasional. Keseluruhannya, ini memberikan wawasan yang baik tentang perspektif media Arab terhadap timnas Indonesia U23 dan harapan mereka dalam turnamen mendatang. Sindiran tajam dari Shin Tae-yong kepada klub Cerezo Osaka setelah lambannya mereka melepas Justin Hubner untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024 telah mencuri perhatian banyak. Awalnya, Cerezo Osaka enggan melepas Hubner, yang mengundang kebingungan, terutama karena klub tersebut justru mengizinkan salah satu pemainnya bergabung dengan timnas Jepang U23. Ketidakadilan situasi ini tidak luput dari perhatian timnas Indonesia U23, yang merasa geram atas perlakuan tersebut. Shin tidak ragu untuk menyuarakan ketidakpuasannya melalui pernyataan resmi, dengan menyindir klub asal Jepang tersebut secara langsung. Dengan nada tajam, Shin menegaskan, klub-klub Korea Selatan dan Jepang, mereka sama-sama melepas para pemain yang bergabung di Piala Asia U23. Semua dilepas. Bahkan, ia menambahkan, jadi menurut saya, Osaka pasti harus melepas juga pemain tersebut. Meskipun demikian, Shin tetap mempertahankan keyakinannya dengan memasukkan nama Hubner dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Harapannya besar agar Hubner dapat segera bergabung dengan skuad.
Kabarnya, Cerezo Osaka baru akan melepas Hubner pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Shin juga mengakui bahwa PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir sedang berupaya keras agar Hubner dapat dilepas lebih cepat. Namun, dengan pertandingan pertama Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Qatar U23 pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024, kemungkinan besar Hubner baru akan bergabung setelah pertandingan tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan apakah akan ada perubahan jadwal atau tidak. Jika tidak, maka Hubner hanya akan bisa bermain pada laga kedua melawan Timnas Australia U23 pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024, dan laga ketiga melawan Timnas Yordania U23 pada Minggu, tanggal 21 April tahun 2024 malam WIB. Semua ini menjadi menarik untuk dinantikan. Hal ini menggambarkan secara rinci sindiran Shin Tae-yong kepada klub Cerezo Osaka dan ketidakpuasannya atas lambatnya melepas Justin Hubner untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Sindiran tersebut memberikan dimensi dramatis pada narasi dan menunjukkan keputusan tegas Shin dalam mempertahankan pemain kuncinya. Selain itu, menyajikan konteks yang jelas tentang situasi dan jadwal yang terkait, menambah kedalaman cerita. Keseluruhan, ini memberikan wawasan yang baik tentang respons Shin terhadap kejadian tersebut dan memberikan penjelasan yang detail tentang perkembangan situasi yang terjadi. Pujian yang diterima oleh Shin Tae-yong dari pelatih-pelatih kenamaan dunia menegaskan kualitasnya sebagai pelatih Timnas Indonesia yang berpotensi membawa tim tersebut melangkah ke Piala Dunia 2026. Prestasi yang telah diraih oleh Timnas di bawah asuhannya menjadi bukti konkret akan kemampuannya. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang pesat, seperti terbukti dari sejumlah pencapaian gemilang yang berhasil mereka raih di bawah arahan Shin Tae-yong. Prestasi terkemuka yang disorot adalah keberhasilan Timnas Indonesia U23 dalam lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Ini bukan hanya pencapaian sejarah, tetapi juga mencerminkan dampak positif dari kepemimpinan Shin Tae-yong. Selain itu, peringkat Timnas Indonesia yang meroket di ranking FIFA, naik ke peringkat ke-134, menjadi indikator lain dari kemajuan yang signifikan di bawah arahan Shin Tae-yong. Dengan pencapaian tersebut, Shin Tae-yong diakui memiliki potensi besar untuk membawa Timnas Indonesia meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Hal ini tercermin dari semangat dan tekad skuad Garuda untuk terus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang masih bertahan di peringkat kedua dalam klasemen sementara grup F putaran kedua. Pujian yang diberikan oleh pelatih-pelatih terkenal seperti Jesus Casas, Hajime Moriyasu, Graham Arnold, dan Philippe Troussier merupakan bukti pengakuan akan kualitas dan kemampuan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Meskipun dari tim-tim yang berhasil mengalahkan Timnas Indonesia, pujian tersebut menunjukkan apresiasi terhadap kinerja dan potensi yang dimiliki oleh Shin Tae-yong. Memberikan gambaran yang komprehensif tentang pujian yang diterima oleh Shin Tae-yong dari pelatih-pelatih terkenal dunia. Informasi yang disajikan memberikan wawasan yang baik tentang reputasi dan pengakuan atas kualitas Shin Tae-yong sebagai pelatih yang berpotensi membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Selain itu, ini juga menyoroti pencapaian-pencapaian Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong yang menjadi dasar dari pujian tersebut. 3 striker murni Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Analisis performa dan pilihan Shin Tae-yong. Piala Asia U23 2024 menjadi panggung penting bagi Timnas U23 Indonesia, yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Namun, satu fakta menarik muncul. Tim hanya memiliki 3 striker murni untuk menghadapi turnamen ini. Berdasarkan daftar pemain yang baru dirilis oleh AFC, ini adalah hasil seleksi ketat dari awalnya 29 pemain yang dibawa dalam persiapan menuju turnamen tersebut di Dubai, Uni Emirat Arab. Pemangkasan skuad menjadi 23 pemain bukanlah keputusan mudah bagi Shin Tae-yong. Namun, dari 6 nama yang dicoret, termasuk Erlangga Setio, Haikal Al-Hafiz, Bagas Kava, Rifki Dwi, Alveandra Dewangga, dan Nathan Chuaon, 3 striker murni dipilih untuk tetap bersaing di level internasional. Ramadan Sananta,
Dengan 8 gol dalam 21 pertandingan bersama Persis di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, menjadi pilihan utama dengan catatan yang memuaskan. Meskipun Hoki Caraka tak seproduktif Sananta dalam mencetak gol, perannya yang penting di lini serang PSS Sleman diakui oleh pelatih klubnya, Risto Vidakovic. Pilihan ketiga adalah Rafael Struijk, yang meski belum mencetak gol untuk klubnya musim ini, tetap menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Ini menunjukkan kepercayaan yang diberikan oleh pelatih terhadap potensi dan kualitas Struijk, meskipun belum banyak berkontribusi di level klub. Keputusan ini mencerminkan strategi yang matang dari Shin Tae-yong, yang tidak hanya melihat statistik mencetak gol, tetapi juga nilai tambah yang dibawa oleh masing-masing pemain dalam permainan tim. Meskipun hanya memiliki 3 striker murni, Timnas U23 Indonesia siap untuk menghadapi tantangan besar di Piala Asia U23 2024, dipimpin oleh keyakinan pelatih dan dedikasi para pemain. Hal ini memberikan analisis mendalam tentang situasi striker Timnas U23 Indonesia menjelang Piala Asia U23 2024. Dengan menggali detail performa pemain dan keputusan pelatih Shin Tae-yong, pembaca mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi dan ekspektasi yang diberlakukan dalam skuad tim. Selain itu, ini menyoroti pentingnya pengambilan keputusan yang tepat dalam membangun tim yang kompetitif di level internasional. Kompaknya kekalahan Malaysia dan Vietnam dalam uji coba menjelang Piala Asia U23 2024. Persiapan untuk Piala Asia U23 2024 tidak berjalan mulus bagi Malaysia dan Vietnam, yang sama-sama mengalami kekalahan dalam uji coba melawan Timnas U23 Indonesia. Dalam persiapan menuju turnamen, penting bagi setiap tim untuk menguji kekuatan mereka melawan lawan-lawan yang dihadapi dalam kompetisi sebenarnya. Malaysia, yang tergabung di grup D bersama Uzbekistan dan Kuwait, menghadapi Qatar dalam uji coba pada tanggal 7 April. Meskipun bermain dengan semangat, tim asuhan Juan Torres Garrido harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal tercipta melalui tendangan penalti Ahmed Hussam di menit ke-45+1. Di sisi lain, Vietnam, yang berkompetisi di grup A yang sama dengan Indonesia, bertemu dengan Yordania dalam uji coba pada tanggal 10 April. Meskipun pertandingan berlangsung sengit dan berakhir imbang 0-0 hingga akhir waktu normal, Vietnam harus mengakui keunggulan Yordania melalui adu penalti dengan skor 4-3. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia telah menyelesaikan 2 uji coba sebagai bagian dari persiapan mereka. Meskipun mengalami kekalahan 1-3 dari Arab Saudi U23 dalam uji coba pertama pada tanggal 5 April, mereka bangkit dengan kemenangan 1-0 atas Uni Emirat Arab U23 dalam uji coba kedua pada tanggal 8 April dengan gol kemenangan dicetak oleh Witan Sulaiman. Analisis mendalam tentang performa tim dalam uji coba ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh setiap tim menjelang turnamen. Kekalahan Malaysia dan Vietnam menunjukkan bahwa mereka perlu bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan mereka sebelum bertanding di Piala Asia U23 2024. Sementara itu, kemenangan dan hasil positif dari uji coba Indonesia memberikan dorongan moral yang kuat bagi tim dalam menghadapi kompetisi yang akan datang. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang uji coba yang dijalani oleh Malaysia, Vietnam, dan Indonesia sebagai persiapan menuju Piala Asia U23 2024. Dengan memberikan detail tentang setiap pertandingan uji coba dan hasilnya, pembaca mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh masing-masing tim. Selain itu, ini menyoroti pentingnya evaluasi kinerja dalam persiapan turnamen besar dan dampaknya terhadap mental dan persiapan fisik tim. Persiapan terakhir Timnas Qatar U23 untuk Piala Asia U23 2024. Tantangan dan harapan di Grup A. Timnas Qatar U23 tengah melakukan persiapan terakhir mereka sebagai tuan rumah Piala Asia U23 2024. Dalam laga pembuka mereka dijadwalkan bertemu dengan Timnas Indonesia U23 di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, pada Senin tanggal 15 April tahun 2024. Pelatih Qatar U23, Ilidio Fale, berada dalam upaya maksimal untuk mempersiapkan timnya.
Menghadapi laga yang krusial ini, terutama karena mereka akan bersaing di grup A yang juga berisikan Australia dan Yordania. Namun, persiapan Qatar tidak berjalan mulus. Dalam 4 uji coba terakhir mereka, tim tuan rumah meraih hasil yang kurang memuaskan. Meskipun berhasil menang 1-0 atas Malaysia U23, mereka menelan kekalahan 0-2 dari China U23 dan hanya mampu bermain imbang 1-1 serta kalah 1-2 dalam 2 pertandingan melawan Uzbekistan. Meskipun demikian, pelatih Ilidio Vale dan para pemainnya tetap optimis menghadapi tantangan ini dengan semangat yang tinggi. Mereka kini fokus pada persiapan akhir dan menekankan pada detail terakhir, terutama dalam menentukan starting lineup yang optimal untuk menghadapi Indonesia. Dalam persaingan yang diprediksi akan berlangsung sengit di grup A, Qatar berharap dapat memberikan penampilan yang memuaskan dan mendapat dukungan teknis serta moral untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Qatar, sebagai pusat perhatian dalam dunia sepak bola internasional, telah menunjukkan ambisi besar dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Piala Asia U23 2024. Timnas senior Qatar telah sukses menjuarai 2 edisi terakhir Piala Asia pada 2019 dan 2023, dan harapan mereka adalah agar timnas Qatar U23 dapat melanjutkan tradisi kemenangan ini dalam turnamen mendatang. Dengan talenta yang dimiliki, seperti Tamim Al-Abdullah dan Ahmed Al-Rawi, Qatar siap menghadirkan tantangan berat bagi lawan-lawannya dalam Piala Asia U23 2024. Meskipun uji coba terakhir tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, semangat tinggi dan tekad kuat dari tim serta dukungan dari para penggemar diharapkan dapat membawa Qatar meraih prestasi baru dalam turnamen ini. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang persiapan terakhir timnas Qatar U23 menjelang Piala Asia U23 2024. Dengan memberikan detail tentang hasil uji coba terakhir mereka, pembaca mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh Qatar dalam turnamen ini. Selain itu, ini menyoroti harapan dan ambisi Qatar sebagai tuan rumah dan peserta turnamen, serta potensi mereka untuk meraih kesuksesan di tingkat internasional. Mengarahkan timnas U23 Indonesia menuju Piala Asia U23 2024 fokus dan penilaian pelatih Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengungkapkan fokusnya pada aspek taktikal dalam persiapan menuju Piala Asia U23 2024. Dengan tujuan untuk memastikan performa tim mencapai puncaknya dan memenuhi harapan. Shin Tae-yong menekankan pentingnya latihan yang terfokus pada strategi dan taktik permainan. Piala Asia U23 2024, yang akan berlangsung di Qatar mulai tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei, merupakan panggung yang sangat penting bagi timnas U23 Indonesia. Di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania, tantangan yang dihadapi sangatlah besar. Oleh karena itu, Shin Tae-yong berkomitmen untuk mempersiapkan tim secara maksimal agar mampu bersaing dengan baik dalam turnamen tersebut. Pemusatan latihan yang telah dilakukan oleh Garuda Muda di Dubai, Uni Emirat Arab UEA, mendapat penilaian positif dari pelatih. Meskipun masih ada waktu sepekan menjelang kick-off turnamen, Shin Tae-yong yakin bahwa tim masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan yang diperlukan. Fokus latihan akan difokuskan pada aspek taktikal untuk memperkuat strategi dan adaptasi tim dalam situasi pertandingan. Meskipun tim berhasil meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir mereka melawan timnas U23 UEA, Shin Tae-yong tetap kritis terhadap performa tim. Meskipun pemain inti dinilai telah bermain dengan baik, pelatih menyoroti kekurangan tim dalam hal efektivitas penyelesaian gol. Namun demikian, dia menyatakan apresiasinya terhadap semangat dan usaha maksimal yang ditunjukkan oleh para pemain. Dengan fokus yang ditetapkan pada aspek taktikal dan semangat tinggi tim, Shin Tae-yong bersama timnas U23 Indonesia berharap untuk menunjukkan performa yang memuaskan dan meraih hasil yang positif di Piala Asia U23 2024. Dukungan penuh dari para pemain, staf pelatih, dan supporter diharapkan menjadi pendorong dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang fokus dan penilaian pelatih Shin Tae-yong dalam mempersiapkan timnas U23 Indonesia menuju Piala Asia U23 2024. Dengan memberikan detail tentang aspek taktikal yang menjadi perhatian utama,
Pembaca mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pendekatan pelatih dalam menyongsong turnamen penting ini. Selain itu, ini menyoroti harapan dan ekspektasi yang ditempatkan pada tim, serta pentingnya semangat dan kerja keras dalam mencapai kesuksesan di level internasional.